Halo Indonesia, salam Sobat Wisata Indonesia. Hari ini saya berada di sekitaran Kabupaten Cianjur. Sobat Wisata pernah mendengar suatu tempat yang bernama Situs Gunung Padang? Nah, Situs Gunung Padang adalah suatu tempat wisata bersejarah yang sangat tersohor di Kabupaten Cianjur. Nah, hari ini kita mencoba ingin mengajak Sobat Wisata mengenal lebih dekat dengan Situs Gunung Padang. Menurut cerita, Situs Gunung Padang juga mempunyai banyak keunikan baik dari sejarah, juga dengan keindahan alamnya dan misteri yang ada di dalamnya. Kita akan menyusuri dengan mulai dari tempat ini, dan pertama sekali kita akan menjumpai suatu sumber mata air kahuripan yang tidak pernah kering walaupun sedang musim kemarau. Kemudian perjalanan kita akan melanjutkan dengan mendaki batu-batu andesit yang merupakan bagian dari Situs Gunung Padang sebanyak 378 batu. Sebagai informasi, Situs Gunung Padang ini mempunyai luas secara total adalah 3.000 meter persegi dan bangunan utamanya diperkirakan sekitar 900 meter persegi. Bangunan ini, Situs Gunung Padang juga merupakan disinyalir oleh beberapa banyak pendapat sebagai tempat yang lebih tua daripada piramida di Mesir dan juga merupakan terbesar di Asia. Ikuti terus perjalanan saya bersama Grace Journey masih di sekitaran Gunung Padang. Sobat Wisata Indonesia, di belakang saya ini ada sumur air kahuripan. Sumur kahuripan berarti sumber mata air kehidupan yang tidak pernah kering walaupun sedang musim kemarau. Nah, sebagai mungkin sebagai suatu tradisi ketika kita mau menyusuri anak tangga menuju situs Megalithicum, biasanya pengunjung juga membersihkan diri dengan baik mau diminum atau mencuci mukanya aja. Sobat Wisata Indonesia memulai perjalanan menapaki sebanyak 378 anak tangga yang dari batu-batuan andesit yang merupakan bagian dari situs Megalithicum Gunung Padang. Saya akan ditemani oleh Abadadi yang sudah lama boleh dibilang sebagai juru kunci ya di tempat ini ya. Bisa juga sebagai juru kunci. Ikuti terus perjalanan saya bersama channel Grace Journey hari ini di sekitaran Gunung Padang. Ya, Sobat Wisata Indonesia, selesai saya menapaki 378 anak tangga dari batu-batuan andesit yang merupakan bagian dari situs Gunung Padang. Akhirnya saya sampai di teras pertama dari situs Megalithicum Gunung Padang. Menurut penelitian, situs Megalithicum ini mempunyai 5 teras dan kalau dirincikan dalam sejarah bisa berbentuk sebagai kuil karena ada teras 1, 2, 3 sampai dengan kelima. Nah, dari tempat ini pula juga saya mau memperlihatkan suatu keunikan di mana batu-batu andesit ini kalau dimainkan dengan tepat akan mengeluarkan suara alunan musik yang sangat luar biasa. Di belakang saya sudah ditunggu oleh Abadadi yang akan memperlihatkan salah satu keunikan dari situs Megalithicum Gunung Padang. Ikuti terus perjalanan saya bersama Grace Journey hari ini. Selamat siang Abadadi, sudah siap untuk memainkan batu-batuan ini sehingga bisa mengeluarkan alunan nada musik-musik yang unik dari batu-batu andesit ini? Insya Allah, ya semoga ini adalah hari ini atau sore ini ada secara alat gamelan ini menghasilkan suara-suara nada yang memuaskan. Silakan, Mbah. Ya, contohnya 1, 2.
Tuh. Ini memang tanpa alatnya. Ya ini mah dengan ibu mainkannya. Maksudnya berduaan. Ya ibu juga di sana. Bisa begitu? Ya bisa. Ya insya Allah. Ya kita ada memainkan, sama-sama memainkan ini. Bah, luar biasa sekali ya batu andesit ini, ketika kita mainkan bisa mengeluarkan suara yang tatanan musiknya tuh, alunan musiknya indah ya. Kenapa bisa batu ini bisa mengeluarkan suara seperti musik itu, Bah? Bisa jelaskan? Jadi gini, memang kebetulan semua benda yang ada di Cagar Budaya Gunung Padang ini, situs ini adalah batuan dari batuan yang tadi mengandung kadar besi 46%. Ya kebetulan ini satu-satunya alat yang dinamakan alat musik atau alat gamelan. Tapi bukan semuanya tidak mengandung bunyi. Tapi kalau secara ini mah tidak batu yang tidak nempel kena tanah atau tidak menyerap tanah. Jadi pasti ada gantungan dari tanah gitu. Jadi pasti semuanya juga menghasilkan nada suara musik ini seperti besi gitu. Oh. Jadi intinya tuh suara yang dihasilkan itu suara-suara seperti besi gitu ya. Iya. Kalau dipukul begitu, dia memantulkan jadi seperti irama gitu ya. Ya kalau tidak menyerap tanah gitu ya. Dan jadi tidak menyerap tanah. Iya, jadi ini memang kebetulan ini adalah tadi yang secara dulu juga dari dulu barangkalinya langsung dijadikan alat musik gitu, alat musik gamelan gitu. Menarik ya, ini salah satu keunikan dari situs Gunung Padang yang tadi saya sudah sampaikan di awal dari perjalanan, di mana batu-batuan andesit yang tersebar ini bisa mengeluarkan suara musik yang indah ketika dimainkan dengan baik dan benar. Terima kasih Abah Dadi untuk permainan musiknya. Ya. Situs Megalitikum Gunung Padang selalu mempunyai banyak keunikan dan juga misteri di dalamnya. Saat ini saya sudah berada di teras kedua dari situs Megalitikum Gunung Padang dan sedang duduk berada di tempat yang biasa disebut dengan Batu Singgasana. Di hadapan saya nampak jelas Gunung Gede, dan sekeliling tempat ini menurut kepercayaan selalu didasarkan pada angka 5. Dan angka 5 itu menjadi salah satu unsur yang sangat kuat bagi kehidupan setiap manusia. Seperti dasar dari sila dari Pancasila ada 5, kemudian juga unsur kehidupan manusia itu juga terdiri atas 5. Nah, apa saja banyak keunikan lain dari tempat ini? Ikuti terus perjalanan saya bersama Grace Journey masih dari situs Megalitikum Gunung Padang. Dari teras ketiga situs Megalitikum Gunung Padang, saya masih ditemani oleh Abah Dadi. Menurut cerita, tempat ini juga banyak digunakan sebagai petilasan dari Prabu Siliwangi, dan sebagai salah satu buktinya di hadapan kita ada batu yang disebut dengan batu kujang. Kenapa disebut batu kujang, Abah? Jadi ini adalah menyerupai bentukan lambang pusaka kujang. Ya, congkakannya memang itu dinamakan congkakan tapi menyerupai bentukan kujang. Kujang sendiri itu apa ya, Bah? Kujang itu adalah lambang pusaka Sunda atau lambang negara. Dulu kan ada cerita yang namanya
secara negara Pajajaran, Keraton Pajajaran yang dikuasai oleh Eyang Prabu Siliwangi kan, beliau secara lambang pusaka negaranya adalah dari sebuah keris kujang. Jadi kujang juga kalau diarti-arti memang artinya luar biasa. Seperti di negara kita juga kan ada lambang Garuda. Kan Garuda itu sorogannya 5-nya. Tapi yang zona paling nomor 1-nya adalah binekanya. Kalau bahasa bineka maupun semua interaksi apapun adalah tetap Indonesia, gitu maksudnya. Jadi ini juga kujang. Jadi secara filosofinya atau artiannya dari bahasa harus kukuh kena janji. Bila mana punya janji harus ditepati. Bila mana punya amanah harus amanah itu ditepati gitu. Jangan diingkari. Itu maksudnya lambangnya. Filosofinya yang sangat luar biasa ya. Jadi ketika kita punya janji harus ditepati. Kalau punya amanah harus kita jalankan. Masih ada tempat-tempat yang cukup mempunyai misteri dari sekitaran teras ketiga ini. Ikuti terus perjalanan saya bersama Abah Dadi di Situs Megalitikum Gunung Padang. Jalan. Indonesia, di depan saya ini, di atas batu ini ada seperti tapak-tapak yang mungkin bisa disebut sebagai tapak maung ya. Kita coba cek kebenarannya, ini adalah bukti apa ya, tapak-tapak apa. Mungkin Abah Dadi bisa menjelaskan? Ya memang kebetulan ini dari dulu juga ini namanya telapak maung. Jadi memang kebetulan telapak maung ini adalah merupakan simbol juga, lanjutan juga dari kujang tadi. Jadi lanjutan dari kujang memang arahnya ke ini. Jadi maksudnya kalau bahasa di filosofi tentang maung ini dari kata ma atau dari kata manusia, teh unggul. Oh jadi berarti maung teh dari kata manusia unggul. Nah, jadi dina simbol kukuh janji, bila mana kita menepati janji tidak pernah ingkar akan menjadi manusia unggul atau manusia baik gitu ya. Simbolnya, jadi kesimpulannya gitu. Jadi kesimpulannya dari maung itu manusia unggul, manusia baik, manusia secara amanah dan amanah ditepati akan menjadi manusia unggul. Jadi bilangnya maung, manusia unggul. Ternyata dari tempat ini banyak sekali filosofi atau falsafah hidup yang bisa kita ambil hikmahnya. Jadi manusia unggul itu sudah ada di bumi Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu. Sobat Wisata Indonesia, selesai menjelajahi teras ketiga yang bisa kita petik banyak tentang falsafah hidup. Nah, dari teras keempat ini, di depan hadapan saya ini menjadi menarik, ada sebuah batu yang sepertinya itu batunya itu menjadi suatu batu yang unik dalam arti apa ya? Ini ya saya kurang tahu juga nih ya. Biasa disebut batu apa nih, Bah? Ini disebutnya bisa juga itu satu disebut batu kanuragaan atau batu pengujian atau batu pernasiban. Jadi ini batu kanuragaan, ya, batu pengujian atau pernasiban. Ya. Ceritanya bagaimana tuh Pak? Ini memang ceritanya ini dahulu kala pernah seseorang lagi secara buat kehidupannya beliau adalah secara seperti punya keinginan dan cita-cita, tiba-tiba kan dulu mah ini diangkat. Jadi sebelum dilindungi oleh pemerintah atau apapun secara undang-undang cagar budaya ini memang diangkat batu. Jadi kadang-kadang orang dulu punya badan kecil bisa ngangkat, badan besar tidak mengangkat gitu. Jadi tidak naik ke atas gitu ya. Jadi seperti gitu. Jadi seseorang yang pernah ngangkat batu ini dulu barangkali sampai ke suksesannya kena cita-citanya beliau gitu. Cita-citanya tercapai ya. Mungkin karena dia dengan bersungguh-sungguh gitu ya, dan punya niat-niatan baik sehingga juga Yang Maha Kuasa memberikan kesempatannya gitu. Gitu. Menarik sekali Sobat Wisata, masih dari situs Gunung Padang. Kita akan menjelajahi di teras kelima atau teras yang paling akhir dari kompleks situs Megalitikum ini.
Sobat wisata, ini saya sedang berada di teras kelima atau teras paling tinggi dari bagian situs Megalitikum Gunung Padang. Menjadi menarik ketika di hadapan saya ada disebut dengan area yang ada batu-batuannya sebagai batu singgasana. Entah kenapa disebut batu singgasana, mungkin Abah Dadi bisa menjelaskannya, silakan. Jadi ya secara cerita dulu memang pernah tempat ini adalah pernah digunakan ku Eyang Siliwangi secara tempat meditasi atau secara beliau mengadakan kebaikan atau sembahyang atau apapun di tempat ini gitu maksudnya. Oh, jadi batu singgasana ini dahulu Ya. pernah dijadikan sebagai tempat sembahyang dari Eyang Siliwangi ataupun juga menimba ilmunya ya, gitu ya kurang lebih ya. Ya gitu. Sobat Wisata Indonesia, bagaimana dengan kesan mengikuti perjalanan saya di situs Megalitikum Gunung Padang? Situs Megalitikum Gunung Padang adalah mahakarya berusia lebih dari 26.000 tahun yang lalu. Bahkan digadang-gadang usianya lebih tua daripada piramida Giza di Mesir. Nah, untuk setiap langkah kita di tempat ini akan ada banyak keunikan, keindahan dan juga filosofi yang ingin kita bisa bagi dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, untuk terus dapat mengikuti perjalanan saya bersama Grace Jody, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng karena akan ada banyak tempat-tempat indah, tempat-tempat unik yang akan kami bagikan dari channel saya ini. Salam Indonesia!